Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesabar apa kita menyikapi istri-istri tahun tinggi sekarang? Contoh, dilarang bermedsos, dilarang fitness, dilarang toksik. Kalau dia punya akun sosial, Instagram, TikTok, dia upload yang bersama-sama ramai-ramai, jangan sendiri. Jangan mengupload, mengekspos wajah. Jangan mengupload gerakan-gerakan. Dulu ada gerakan tren menjulurkan lidah beberapa tahun yang lalu. Lidah, rupanya terjulur lidah itu anjing yang sedang bernafsu. Itulah gunanya ta'aruf. Waktu ta'aruf itu ceritakan yang pahit-pahit. Apakah kau siap nanti tidak bermedsos? Kalau gitu aku tak siap, kata dia. Jangan kalian menangis. Ini kadang laki-laki ini, kalau dia bilang aku tak siap bermedsos, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh bilang berganti, hilang satu tumbuh gitu. Yang kalian bilang kaulah satu-satunya, matilah kalian. Begitu banyak perempuan. Cari yang solihah, insya Allah kalian dapat yang solihah. Fitness, perempuan itu kalau di tempat itu perempuan semua, boleh dia olahraga, tapi di situ jangan ada yang jahat direkamnya atau diceritakannya ke laki dia. Tadi bang aku fitness, nampak aku ada bini siana itu cantik, tak boleh. Jadi sesama perempuan pun tak boleh menceritakan sifat-sifat perempuan itu ke laki dia, tak boleh. Makanya perempuan itu ngaji juga, kalau sama-sama ngaji bisa. Kalian cari perempuan yang takut kepada Allah, yang ngaji. Kalau tidak, susah kalian. 2 kali kerja mencari nafkah lagi, mengurus perempuan lagi, mengurus handphone kalian lagi, mengurus handphone dia lagi. Handphone dia 3 pula, mati kalian. Tak sampai umur kalian 40, 39 mati. Saya punya usaha minuman segar seperti es jeruk, sedangkan di lokasi berjualan saya tidak semuanya muslim. Bolehkah saya berjualan dari pukul 11 saat bulan puasa Ramadan, Pak Ustadz? Tulis itu, es ini hanya untuk 1 non muslim, 2 musafir, 3 sakit, 4 penghuni neraka jahanam, 5 yang wajib berpuasa, saya tidak tanggung jawab terhadap dosanya. Tulis itu biar tahu. Apakah ketika sholat berjamaah di masjid shaf mengikuti sajadah yang terbentang, sedangkan di ujung sajadah masih ada ruang untuk ditempati sholat? Penuhkan dulu shaf 1 nih, penuh sampai habis ke ujung, penuh. Kalau sudah kalian tengok penuh kanan, penuh kiri, kalian buat shaf baru di belakang imam. Sini imam, situ shaf baru. Baru yang datang berikutnya diisinya ke kanan, sunnah, baru ke kiri, penuh. Jangan masih ada kosong dibuatnya shaf baru, tak boleh, putus shaf. Ini saya alami waktu sholat berjamaah di masjid yang tak berdinding. Kalau misalnya ini tak berdinding, mana batas shafnya? Apakah dituruskan sampai ke situ? Atau mengikut shaf sampai berhenti? Yang mana yang sebetulnya masjid itu? Yang mana masjid itu?
Definisi pertama, masjid yang atapnya nyambung, itulah masjid. Selama masih ada atapnya, walaupun sudah habis dindingnya, ada atapnya, berarti masih masjid. Kalau definisi ini dipakai bahwa semua yang atapnya nyambung berarti masjid, maka semua ustadz-ustadz yang ceramah di An-Nur itu pelaku dosa besar semua. Kenapa? Karena ustadz itu kencing dalam masjid. Ini Masjid An-Nur, keluar pintu imam kan ada WC situ. Masih nyambung tak atapnya? Berarti kencing dalam masjid lah itu. Maka definisi pertama tak bisa pakai. Lalu yang dimaksud dengan masjid itu mana? Tempat yang biasa dipakai untuk sholat, bukan atap, tapi tempat yang biasa. Masjid tiang-tiang tak berdinding, ada teras di luar, tapi tak biasa dipakai. Dia hanya dipakai luar biasa. Kapan luar biasa? Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Bukan yang biasa. Yang biasa dipakai. Maka yang biasa itulah. Itu makanya perempuan maaf cakap yang haid, dia biasa duduk di teras. Itu maka masjid, perhatikan balik kampung, masjid-masjid di kampung kita dulu pasti ada terasnya. Kenapa? Karena arsiteknya ngaji. Teras itu dibuat selasar tuh untuk tempat perempuan yang haid. Sekarang orang tak mengaji, tak ada teras. Dalam Al-Quran banyak contoh baik, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, saleh, albirru. 6. Ada satu lagi yang kurang, jayyid. 7. Thayyib, bersih, tak ada cacat. Ini dinding ini tak thayyib karena ada cacat. Dinding yang itu thayyib, tak ada cacat sama sekali, thayyib. Khair selalu dikonotasikan dengan harta, artinya baik tapi konotasinya materi, harta. Ma'ruf diambil dari kata urf, baik tapi yang sesuai dengan tradisi kita masing-masing. Baik di Aceh dengan baik di Minangkabau dengan baik di Kalimantan sama-sama baik, tapi ekspresinya beda. Namanya ma'ruf. Makanya kepada istri itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baiklah kamu ke istri kamu sesuai dengan tradisi di daerah masing-masing. Menyambut tamu di Aceh, didudukkan kita di atas kursi tinggi, diambilkan daun-daun pakai air, diambilkan pulut kuning pakai ayam. Kalau di Kalimantan tidak, turun kita dikasihnya parang panjang, suruh motong tebu, sekali cincang putus. Kalau di Papua tidak, dikasihnya piring besar, suruh pijak piring itu. Kalau di Minangkabau tidak, piring kecil disambutnya ting 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 kosong. Habis itu dipecahkan piring itu. Kita kapan makannya ini? Rupanya di dalam. Baik semua itu, baik tapi lain tradisi. Itu namanya ma'ruf. Ihsan, ihsan baik tapi baiknya lebih. Waktu kalian balik dari umroh, kalian kasih saya sebotol, maka waktu saya balik saya kasih satu dirigen, baik, namanya ihsan. Makanya ke orang tua tidak disebut ma'ruf, wabil walidaini ihsan. Kepada Allah ihsan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kita disuruh buat ihsan. Kenapa kepada orang tua itu disebut suruh ihsan? Supaya kita tidak pernah merasa bisa membalas. Bisa kita balas lebih? Tidak bisa. Kalian gendong mak kalian dari sini,
Pergi ke Makkah, tawaf, sa'i, tahallul, belum bisa ihsan. Kenapa? Karena kalau mau ihsan, kalian kandung dia 10 bulan. Karena dia mengandung kalian 9 bulan. 10 hari, kalian kandung dia 9 bulan, 11 hari. Baru ihsan. Artinya apa? Sebaik apapun kalian ke ibu, ayah, belum bisa mengamalkan firman Allah, wa bil walidaini ihsana. Saleh. Soleh terkait dengan manfaat. Lawan dari kata soleh, fasid, merusak. Ada orang baik, tapi dia tak mendatangkan manfaat, baik untuk dirinya sendiri, tidak soleh. Soleh itu bermanfaat untuk lingkungan. Kalau saya buat pondok, tapi tak ada manfaatnya untuk lingkungan sekitar, tidak soleh, hanya sekedar hasan. Tapi kalau bermanfaat, anak-anak bisa mengaji malam, ibu-ibu bisa ngaji sore, bapak-bapak bisa ngaji subuh, sekolah tidak mahal, tidak pakai uang bangunan, itu soleh, bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Al-birru, puncak dari semua kebaikan adalah birru. Makanya untuk kedua orang tua disebut dengan birrul walidain. Makanya perbuatan kepada Allah disebut laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir walakinnal birra man ittaqa. Jadi bahasa Arab adalah bahasa yang sangat kaya dengan kosakata. Ketika kita meninggalkan maksiat karena teringat azab kubur atau siksa, takut akan hal, apakah termasuk takut kepada Allah? Saya Pak Ustadz takut buat dosa. Kenapa? Karena saya takut neraka. Wattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah kamu pada neraka yang bahan bakarnya adalah nas, manusia, maksudnya orang kafir, wal hijarah, batu-batu, maksudnya batu berhala. Kemudian kita takut buat dosa karena takut neraka. Apakah itu bertentangan dengan firman Allah? Tidak. Kan Allah yang nyuruh. Allah yang nyuruh. Kita beramal karena ingin masuk surga. Allah juga yang nyuruh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Allah yang nyuruh. Yang tak boleh itu di luar perintah Allah, itu baru tak boleh. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku buat surga bukan karena ingin surga, aku buat amal bukan karena ingin surga, dan aku buat jauh dosa bukan karena takut neraka, itu dia sedang berpuisi. Paham? Salahkah orang berpuisi? Ya tidak salah. Kalau memang aku ingin surgamu ya Allah, tutup pintu surgamu itu untukku. Kalau memang aku takut buat dosa karena nerakamu ya Allah, padamkan nerakamu itu, karena aku hanya ingin cinta. Orang dia sedang berpuisi, apa pula salah? Puisi namanya. Itu puisi dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Puisi. Jadi kalau kita takut masuk neraka, tidak syirik. Berarti kau takut neraka karena takut pada neraka, bukan takut sama Allah. Allah yang nyuruh, bodoh. Kan Allah yang nyuruh. Attaqun nar allati waquduhan nas wal hijara. Takutlah kau kepada neraka. Allah yang nyuruh. Kau kalau mau beramal, kalau beramal ingin masuk surga, berarti kau tak ikhlas, berarti kau masih ingin surga. Allah yang menyuruh, bongak. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha. Berarti kau masih pakai Quran, kau masih syariat kau ni. Kami sama guru kami sudah hakikat, udah. Terus guru kau tuh habis ngaji itu masih makan lontong. Masih. Kenapa? Lontong itu syariat itu. Kenapa tak makan zikir aja dia?
Banyak orang sekarang ini pandai mengolah-olah cakap, tukang olah, TO, tukang olah. Hati pikiran, hati tasawuf, pikiran filsafat. Filsafat lautan tak bertepi, hati planet tak berujung. Kalau kalian ikut filsafat tak bertepi, kalian ikutkan hati tak berujung. Lalu yang mengikatnya apa? Syariah. Makanya tasawuf yang kita ikut adalah tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi, muqayyadun bil Qur'ani was sunnah. Itu tasawuf kita, bukan tasawuf yang kemana-mana. Sholat batin, puasa batin, ujung-ujungnya nikah batin. Apa ini? Terpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Imam Junaid Al-Baghdadi menetapkan aturannya secara universal, baru disusun Imam Al-Ghazali secara detail dalam kitab Ihya Ulumuddin. Makanya kita ini ikut tiga. Dalam bidang akidah ikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bidang fikih ikut Imam Hanafi atau Imam Maliki atau Imam Syafi'i atau Imam Hambali. Dalam bidang tasawuf ikut Imam Junaid Al-Baghdadi yang disarikan secara sistematis oleh Imam Al-Ghazali. Bolehkah puasa nazar di hari Senin dan Kamis sekalian diniatkan anak supaya cepat sembuh? Nazar itu merubah sunat menjadi wajib. Puasa Senin Kamis sunat. Aku bernazar, ya Allah, kalau lulus aku P3K ini, puasa Senin Kamis aku tanggal sekian dan sekian. Sebutkan tanggalnya, karena kalau Senin Kamis seumur hidup, pingsan mati kalian. Karena banyak orang bercakapnya mudah, pas mengamalkannya bingung. Maka pada Senin Kamis tanggal tersebut puasa itu berubah menjadi wajib. Itu namanya nazar. Dah selesai nazar. Sekarang niat anak supaya cepat sembuh. Itu namanya tawassul dengan amalan sunnah. Ya Allah, berkat puasa sunatku ini sehatkanlah anakku. Itu namanya bertawassul dengan amalan sunnah. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Takutlah kamu kepada Allah dan bertawassullah. Hadis tentang tawassul sahih dalam Sahih Bukhari. 3 orang terjebak dalam gua, tertutup pintu. Yang pertama bertawassul, ya Allah, berkat sedekahku bukakan pintu gua ini, terbuka. Yang kedua berdoa, berkat baktiku ke emak ayahku bukakan pintu gua ini, terbuka. Yang ketiga, berkat aku tak jadi berzina, hampir saja tak jadi karena aku takut kepadamu, bukakan pintu, terbuka. Dari hadis ini diambil pelajaran boleh bertawassul dengan 3 amal. Pertama, sedekah. 2, bakti kepada orang tua. 3, menjaga diri dari maksiat. Mau bertawassul dengan sedekah, duit tak ada. Mau bertawassul dengan bakti pada orang tua, lahir yatim piatu. Tinggal satu lagi, bertawassul dengan tidak buat dosa. Aku tak minum khamar, aku tak berjudi, aku tak berzina, aku tak pacaran, aku belajar baik-baik di kampus, aku tak mencontek. Berkat amalku ini ya Allah, berkat takutku ini padamu, kabulkanlah doa. Bisa. Begitulah murahnya Allah ngasih. Kau bisa bersedekah, tawassul dengan sedekah. Tak bisa bersedekah, bakti pada orang tua. Tak juga bisa dengan rasa takut. Rasa takut pun tak ada,
apalagi. Jadi boleh bertawassul dengan amal soleh. Saya dengar tuh orang tuh bertawassul tuh dengan imam-imam. Aku bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maksudnya dia bertawassul dengan amal soleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan kedudukannya yang mulia, dia wali Allah berkat orang ini. Kalau bahasa sekarangnya apa? Ordal. Ordal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz kami undang ke kampung kami? Oh, tak bisa, penuh. Oh, saya ini kawannya Pak Alpadino, Pak Ustaz, yang ngurus pengajian Sabtu hari Rabu subuh. Oh ya. Sekampung sama dia? Ya, insya Allah. Jadi kapan dapatnya Ustaz? 2035. Itu namanya tawassul, menyebut orang yang kira-kira posisi orang itu dekat dengan Allah. Paham? Itu orang tawassul yang menyebut-nyebut nama, berkat Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, berkat Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, berkat Syekh Abdullah Syattari, berkat Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, berkat Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Disebutnya nama-nama guru dia, bertawassul dia dengan orang soleh gitu. Ahlus sunnah boleh, Wahabi tak boleh. Tak boleh bertawassul dengan orang, tak boleh. Syirik, langsung aja sama Allah. Situ letak beberapa persimpangan perbedaan. Ala hazihi niyah al-Fatihah.